Mantan Kepala Kantor Kepresidenan, PCO, Hasan Nasbi, memberikan pembelaan terhadap langkah mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, yang membawa polemik tudingan ijazah palsu ke ranah pidana. Jokowi memutuskan untuk melayangkan laporan dugaan pencemaran nama baik fitnah, buntut tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 lalu. Selain itu, ada 5 laporan lain dari relawan Jokowi terkait dugaan penghasutan di balik tudingan ijazah palsu yang ditangani Polda Metro Jaya. Pada Jumat, 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 8 orang, termasuk pakar telematika Ray Suryo, sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus tuduhan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi. Kedelapan tersangka tersebut dibagi menjadi 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda, yakni sebagai berikut. Klaster pertama dengan tersangka Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma dijerat dengan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Sementara, pasal UU ITE yang dijeratkan pada 2 klaster tersebut berkaitan dengan mengubah, manipulasi, menghasut, mengajak hingga menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian, serta menyerang orang dengan cara menuduh. Lebih lanjut, Roy Suryo CS disebut oleh polisi telah melakukan editing dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi. Roy sendiri sudah membantah tuduhan editing dan manipulasi digital tersebut. Sejauh ini, Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada 13 dan 20 November 2025. Sementara, 5 tersangka dalam klaster pertama masih akan dijadwalkan agenda pemeriksaannya. Hasan Nasbi menilai, membawa ke ranah hukum pidana adalah upaya Jokowi untuk memperjuangkan nama baiknya. Menurut pria yang menjabat komisaris PT Pertamina, Persero, setelah dicopot dari kepala PCO itu, Jokowi sudah yakin bisa menang di jalur pidana. Nah, untuk urusan Pak Jokowi, kalau beliau mau menempuh soal pidana, beliau sudah yakin betul bahwa beliau bisa menangkan ini, kata Hasan Nasbi, dalam program Bikin Terang yang diunggah di kanal YouTube Sino News, Minggu, 23 November 2025. Jadi, saya itu dalam posisi, orang tuh berhak memperjuangkan nama baiknya. Kalau dikuyo-kuyo, dizalimi, terus nama baiknya, tambahnya. Hasan lalu mengaku heran, mengapa ada pihak-pihak yang selalu meributkan ijazah Jokowi selama bertahun-tahun. Ia pun menyindir, pihak yang betah terus-menerus mempermasalahkan ijazah Jokowi adalah orang-orang yang level psikologisnya lebih tinggi. Saya justru heran ada orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun ini aja kerjanya, ngulik-ngulik soal ini, entah apa, tutur Hasan. Buat saya, kalau orang ini mungkin level psikologisnya sudah nggak sama-sama kita. Udah jauh lebih hebat daripada kita nih, imbuhnya. Hasan memprediksi, pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi selain punya daya tahan kuat, kemungkinan juga punya dalang di belakang yang punya misi mengorkestrasi polemik ijazah. Adanya orkestrasi tersebut, menurut Hasan, diduga membuat polemik ijazah begitu awet dan berlarut-larut. Kalau nggak orang biasa, orang normal kayak kita nggak akan punya daya tahan kayak gitu. Ini punya daya tahan kayak gini kalau nggak orangnya spesial nih ya. Kalau nggak, ada yang orkestrasi, itu aja, tutur Hasan. Selanjutnya, ia juga mempertanyakan, apa tujuan dibalik mengorkestrasi polemik ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, tujuan dari polemik ijazah ini tidak sekadar menjelek-jelekan nama baik Jokowi, apalagi ayah wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka itu juga pernah diterpa berbagai isu sejak dulu. Mulai dari soal agama yang dipeluk, hingga dugaan keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, PKI. Ada yang orkestrasi. Kenapa daya tahannya sebegininya dan efek, impact yang diharapkan dari itu? Apa? Saya nggak tahu, ucap Hasan. Kalau mau menjelek-jelekan Pak Jokowi, sudah dari 2012 dijelek-jelekin orang. Dibilang dulu bukan Islam lah. Dibilang ibunya bukan Islam lah. Dibilang anak PKI lah. Dibilang macam-macam lah. Dan enggak pernah putuskan. Zaman jadi presiden juga, tambahnya.
Hasan Nasbi juga menanggapi status Roy Suryo CS yang kini menjadi tersangka. Ia mengamini bahwa hal tersebut adalah wajar. Ia maklum jika akhirnya orang yang dilaporkan Jokowi menjadi tersangka. Sebab, menurutnya, Jokowi sudah bertahun-tahun dituding bahwa ijazahnya palsu. Terus orang sekarang bilang, ngapain sih Pak Jokowi mentersangkakan orang? Hitung dong berapa tahun dia digituin, tutur Hasan. Hasan lantas menyebut, cara penyelesaian dengan menunjukkan ijazah justru bertentangan dengan asas actori in cumbit probatio yang berarti, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Misalnya, siapa yang bilang dengan sok bijak, harusnya ini diselesaikan dengan menunjukkan ijazah. Iya, secara teori benar, ujar Hasan. Tapi, nanti lama-lama setiap orang yang dituduh macam-macam, korban itu yang harus membuktikan bahwa dia tidak begitu. Kan harusnya si penuduh yang harus membuktikan bahwa dia benar, tandasnya. Kemudian, Hasan menyebut, ranah pengadilan adalah cara Jokowi memulihkan nama baik dan membuktikan keabsahan ijazah. Berjuang memulihkan nama baik itu artinya dia akan buktikan bahwa ijazahnya benar. Tapi lewat apa? Lewat pengadilan, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.